Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Promkes Berlabuh, berkumpul lalu bertumbuh. Tepuk tangan dong. Sip. Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Rangga selaku host buat mandu acara Promkes Berlabuh ini untuk kedepannya. Dan tentunya saya nggak akan sendirian teman-teman semua. Di sini juga saya bakal ditemani nanti sama narasumber yang luar biasa. Dan tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai berlayar dari pelabuhan yang sekarang ke pelabuhan yang berikutnya. Nah teman-teman semua, kenapa sih namanya berlabuh? Kan banyak yang nanya ya, netizen udah ada sekitar 1.000 orang yang nanya gitu ya, kenapa sih namanya berlabuh? Sebenarnya pada maknanya podcast Promkes Berlabuh ini teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi menempuh pendidikan di jurusan promosi kesehatan, terkhususnya di Poltekkes Kemenkes Bandung itu selama 4 tahun masih belajar. Setelah lulus 4 tahun tentunya kita akan berlabuh dong di dunia pekerjaan nih. Nah makanya kita perlu buat nyiapin itu dan perlu ada wadah yang bisa kita pakai buat ngegali sebenarnya setelah kita lulus itu kita mau kemana, kita mau berlabuh di mana sih sebenarnya Promkes itu. Nah teman-teman semua, tantangan dalam dunia persaingan pekerjaan gitu ya itu sudah mulai semakin sini semakin luar biasa sulit gitu ya, karena banyak juga dari teman-teman yang sekarang punya usaha yang lebih jauh gitu untuk bisa dapat pekerjaan. Nah, maka dari itu teman-teman semua, kita nih selaku mahasiswa terutama tingkat akhir ya, perlu banget dong buat bisa ngobrol sama teman-teman alumni atau akang teteh alumninya nih yang udah pernah ngerasain jadi mahasiswa, yang juga sekarang udah kerja. Biar kita bisa belajar dari kesalahannya dan bisa memperbaiki ke depannya untuk Promkes yang lebih baik. Nah, teman-teman semua, di sini juga narasumber yang kita undang ini sangat berhubungan dengan apa tema yang bisa kita angkat pada Promkes Berlabuh kali ini, yaitu temanya adalah pelabuhan Promkes, karena setelah kita lulus kita mau di pelabuhan yang mana nih. Nah gitu, jadi saya juga pasti ngundang narsum yang bisa kita gali pengalamannya, dan narsum ini juga masih fresh graduate. Oke teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, di sini sudah ada alumni promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung yang masih hangat, fresh graduate tahun 2023 kemarin baru lulus. Di sini narasumbernya juga beliau ketika masih jadi mahasiswa pernah menjadi presiden mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung, pernah jadi sekretaris jenderal Ikatan Mahasiswa Promosi Kesehatan seluruh Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Duta Kesehatan KBB 2023, dilanjutkan juga dengan Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan sekarang nih yang istimewa, beliau ini menjabat sebagai atau bekerja sebagai Field Manager Wolbachia Dinas Kesehatan Kota Bandung. Luar biasa. Tanpa lama-lama lagi, kita sapa aja nih Kang Muhammad Rifki Asapa STRK. Halo Kang. Assalamualaikum. Aduh, izin ya Kang ya. Izin masih suasana lebaran nih. Kang gimana, sehat Kang? Alhamdulillah sejauh ini sehat dan bisa mengupayakan untuk sehat. Alhamdulillah, makanya bisa datang ke sini ya teman-teman semua. Benar. Nah Kang, boleh dong saya hai dulu sama teman-teman penonton nih yang udah nungguin narsum yang luar biasa. Oke, halo teman-teman, salam hangat dan sampai jumpa sekarang mungkin ya. Iya. Udah lama tidak podcast seperti baru ini baru gitu. lagi sekarang Baru lagi ya? sekarang setelah benar. udah beberapa waktu. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Asapa, biasa akrab dipanggil Rifki atau Asapa, sebagai alumni promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung lulusan tahun 2023 dan saat ini diamanahi gitu ya. Diamanahi sebagai Field Manager Wolbachia Dinas Kesehatan Kota Bandung. Keren banget, tepuk tangan dong. Ini saya tuh Kang, maaf ya, saya tuh salpok loh teman-teman sama rompi yang dipakainya. Lihat, kalau di sini tuh kalau pakai rompi yang ada logo Kemenkes itu gengsinya bukan main. Sebenarnya ini kan rompi lapangan iya. gitu kan. Oh, rompi lapangan sebenarnya Kang? Iya, sengaja dihadirkan ke sini juga untuk memperkenalkan vibes lapangan itu seperti apa. Oh gitu. Benar, nanti sama orang lapangan kita ngobrolnya gimana nih teman-teman, kita pengen tahu. Berarti Kang sekarang di Dinas Kesehatan Kota Bandung ya? Iya. Itu sekarang lagi sibuk apa Kang? Atau lagi ada proyek apa sih? Sekarang sih yang menjalankan rutinitas sebagai Field Manager Wolbachia di Dinas Kesehatan Kota Bandung, juga masih aktif di Duta Kesehatan KBB, juga provinsi, masih ada beberapa agenda acara dan silaturahmi lah seperti biasa. Juga ya? Iya. Oh iya. Tapi kalau Dukes itu menjabatnya gimana sih Kang? Sampai berapa tahun gitu mana? Kalau Duta Kesehatan sih sebenarnya kalau masuk ke paguyubannya emang tidak ada batas waktunya gitu. Cuman untuk kepengurusan biasanya dipatok 1 periode 1 tahun gitu. Tapi yang saya menarik nih, karena masih banyak juga yang ngobrol sama saya nih teman-teman semua. Gimana sih Kang caranya masuk Dinas Kesehatan Kota Bandung?
Bandung deh. Karena ini kalau Ini kita langsung to the point gitu langsung ya to the atau point, karena gimana? gini Kang, saya greget banget nih Kang. Karena kalau kita berlabuh setelah Promkes itu orang-orang kan pada Ya, berebut ya, apalagi Kota Bandung loh Kang itu. Gimana sih ceritanya Kang? Boleh deh. ya sebenarnya kalau bicara gengsi ya tentu Kota Bandung gengsinya tinggi ya Iya, daripada kabupaten kota yang relatif lebih aman lah gitu. betul. Nah, tapi yang jelas sih dulu ketika ada peluang ya udah daftar aja dulu gitu. Nyoba dulu aja ya. Nyoba dulu aja. Karena kan dulu Bener-bener. dulu itu masih ingat ketika yudisium itu bulan Agustus ya, akhir Agustus, Iya. kemudian rekrutmen ini tuh dibuka di akhir Agustus. Wah, berarti mepet banget dong Mepet sama banget. kelulusan. Oh, September setelah yudisium, September itu awal September udah masuk gitu. Bayangin 1 iya iya. September sedangkan kita aja tidak tahu kapan tanggal fix wisuda Oh, gitu berarti dapat belum aja. wisuda ya pas Ya, masuk? belum wisuda Oh, udah iya iya. masuk dan alhamdulillahnya prosesnya juga emang begitu cepat karena project ini kan di-lead sama Kemenkes langsung. Jadi artinya kita dikontrak langsung sama Kementerian Kesehatan gitu. Oh, berarti kan Akang ini awalnya pada saat itu ikut project Walbachia gitu. Itu tuh Iya, apa sih sebenarnya gimana Kang? dulu kan sebenarnya ada program dari Kementerian Ya. Kesehatan yang diturunkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Hmm, masing-masing terkait penanggulangan DBD. iya iya. Nah, ini kan Kota Bandung DBD ini sangat tinggi ya. Nah, salah satu pelengkap untuk upaya pencegahannya adalah dengan adanya metode Walbahia ini gitu. Oh, Nah, gitu. kebetulan kan memerlukan SDM, sumber daya Iya segala iya. macam. Itu di per September kemarin direkrutlah beberapa orang untuk jadi tenaga korlap gitu. Hmm. Tapi sebenarnya pada saat itu saingannya banyak nggak sih Kang? Karena teman-teman juga biar tahu juga nih. Kalau secara persaingan ya dulu ya dapat info juga kan Iya. dari setelah masuk itu dapat info juga. Dulu tuh hampir 200-an yang Oh ya? masuk pertama ya. Waduh. Masuk tahap pertama hampir dijaring 200-an, kemudian di tahap kedua 60 50, setelah itu Iya. di tahap ketiga baru dari 25 orang itu 8 orang. 8 Oh, orang. Akang kepilih salah satunya. Ya, Oh, gitu. luar biasa tuh teman-teman semua harus bisa kemotivasi ya. Yang penting kita masih tetap nyoba dulu ya, Kang. Ya, betul. Ah, benar banget. Tapi kan sebenarnya pekerjaan yang sekarang itu di Dinas Kesehatan sebenarnya masih nyambung nggak sih sama promosi kesehatan tuh? Kalau bicara nyambung sih tentu nyambung banget ya. Nyambung banget. Karena kan eh, apa ya? Dasarnya program ini tuh terletak pada pemberdayaan masyarakat. Oh, iya Kuncinya iya iya. itu pemberdayaan kader, pemberdayaan aparat kewilayahan, pemberdayaan Hmm, masyarakat. Nah, Promkes juga kan salah satu poinnya, salah satu betul. yang utama adalah Strateginya ya pemberdayaan. Ya, pemberdayaan masyarakat strateginya adalah benar-benar tuh pemberdayaan teman-teman. masyarakat. Selain yang advokasi, Iya, pemberdayaan masyarakat, terus kemitraan juga kayak. Tapi semuanya mencakup lah dari mulai benar advokasi, benar terus benar. bikin Ada ya media, semuanya. kemitraan juga Iya, gitu. iya. Tapi kan kan Akang nih yudisium Agustus ya. Iya. Ibaratnya mepet lah sama mau kerja nih, belum wisuda ya teman-teman bayangin belum wisuda tapi udah dapat kerja gitu Kang. Intinya sebenarnya begitu yudisium itu sempat bingung atau sempat bimbang nggak sih sama aduh aku lulus nih, udah lulus nih mau kemana gitu kan karena takut juga gitu. Sempat gitu nggak sih? Kalau bicara bingung ya tentu pasti ya, pasti Iya. bingung gitu. Apalagi ketika sudah skripsi udah beres Iya nih, benar. udah sidang, tinggal kita nunggu kepastian terkait uji kom, kepastian Iya. terkait yudisium, kepastian terkait wisuda. Jadi tinggal ada spare 2 3 4 bulan ya masih mencari-cari apa yang sekiranya bisa dikerjakan gitu. Iya. Nah, alhamdulillahnya dari kemarin juga sempat beberapa ikut proyek penelitian juga Oh iya. di samping menunggu itu dan setelah itu ada kabar ada rekrutmen ini dan jujur ya sekadar informasi juga dapat informasi terkait perekrutan ini tuh jadi dari alumni juga. Dari alumni juga. Dari alumni Oh, tahun 2017 Teh Mayang. oh Teh Kan Teh Mayang Mayang, juga iya. dinas kesehatan. Iya. Alumni terus ngejawab ke PC ke saya terus ini ada lowongan coba aja informasian ke teman-teman yang lainnya gitu. Oh, berarti kan kalau misalnya lulusan Promkes Poltekkes Bandung ini yang bareng sama Akang di project ini yang lulus ada nggak? Ada 2 orang, saya sama Fani satu Oh, lagi. itu seangkatan sama Akang juga? Iya, seangkatan juga. Oh, iya. Nah, tapi yang saya mau nanya nih, Kang udah beberapa tahun lah, udah hitung setahun ya, Kang, di Dinas Kesehatan Kota Hampir mau Bandung. setahun lah. Hampir mau setahun kan. Itu sebenarnya Promkes di mata dunia pekerjaan deh ya, teman-teman semua. Promosi kesehatan secara gitu, Kang, jurusan baru, apalagi di Poltekkes Bandung juga unggulannya media gitu kan, ada beberapa hal yang beda. Sebenarnya di mata dunia pekerjaan itu Promkes itu kayak gimana sih? Butuh banget kah atau sebenarnya apa sih gitu yang menjadi urgensi Promkes ini harus ada sih? Dari aspek keilmuan mungkin ya, Iya, tentunya Promkes ini sangat dibutuhkan. Nggak iya, hanya dari dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat saja ya, iya. tapi di seluruh program, di seluruh
kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan ada unsur upaya promosi kesehatannya gitu. Karena Oh, kan promotif preventifnya. iya Oh iya betul, benar sih kan teman. sebenarnya kan ibaratnya program yang saya ampuni itu lebih ke apa ya, lebih ke penyakit gitu kan, Iya, penanggulangan betul DBD. betul. Artinya kan lebih lebih banyak bersinggungan dengan penyakit, dengan Betul. virus, dengan, huma dengan orang yang sakit gitu Iya kan. sih. Nah, tapi tetap ada unsur promosi kesehatannya. Bagaimana caranya program ini bisa diterima oleh masyarakat, Oh iya bagaimana benar benar. masyarakat ini bisa diberdayakan dengan adanya Betul program betul. ini gitu. Iya, benar juga kan Kak, beberapa strategi dari Promkes juga nih teman-teman, ada pemberdayaan masyarakat gitu. Gimana caranya mungkin kan Akang kan udah ngepromosiin project ini misalnya ke masyarakat, dan masyarakat itu harus berdaya dan bisa melakukan itu sendiri untuk dirinya sendiri gitu mungkin ya Kang ya. Salah satu poin Promkesnya luar biasa banget. Nah, Kang sebenarnya gini Kang, saya tuh masih penasaran gitu ya. Kalau misalnya Akang kan baru lulus nih. Terus misalnya teman-teman Akang, nggak dapet atau belum dapat informasi lah untuk dapat kerjaan gimana, itu tuh kadang suka sharing gitu nggak sih? Atau kadang kan kalau ada sekelas ya seangkatan misalnya, "Wah saya pengen persaingan nih sama seangkatan," itu gimana sih Kang sebenarnya? Takut ya? Tetap suka sharing sih, karena kan di teman-teman angkatan juga kalau angkatan saya kan 44 orang ya. Iya. Nah, kita itu ada namanya satu grup yang khusus buat membahas, loker namanya info loker gitu. Oh itu khusus Sampai grup. sampai dibikin grup khusus Itu gitu. cowok-cewek berarti Jadi Kang sebenarnya? semuanya satu Oh angkatan satu itu angkatan. 44 orang. Jadi setiap orang yang punya info terkait loker Iya. Kesmas, loker Promkes atau apapun itu yang bisa ruang lingkupnya lulusan Promkes ya kita share di sana gitu. Wah, mantap banget tuh teman-teman semua. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ternyata jangan takut untuk terlalu bersaing ya kan. Ya. Karena kita pun harus bisa berbagi sama teman-teman kita. Kalau memang sudah rezekinya kita tetap harus bisa berusaha. Oke Kang. Nah, saya mau beralih sedikit nih Kang. Ini soal karena ada pertanyaan juga nih tentang organisasi profesi nih Kang. Oke. Sedikit aja. Karena kan katanya isu-isunya kan kita tuh kadang bisa masuk PPPKMI juga, tapi bagaimana dengan YAKMI juga misalnya. Karena kan itu kita juga di beberapa universitas ada Fakultas Kesehatan Masyarakat yang peminatannya juga Promkes nih teman-teman, promosi kesehatan. Itu sebenarnya gimana sih Kang kalau Promkes Bandung itu kalau udah lulus tuh sebenarnya bisa masuk organisasi profesi yang mana sih? Sebenarnya kan kalau misalkan terkait organisasi profesi ya, Hmm, kalau di universitas kan mereka dibebaskan ya, betul. tergantung keilmuan yang dipilihnya ketika penjurusan. Oh iya Nah, peminatannya ya. kalau misalkan di promosi kesehatan karena udah terjerumus promosi kesehatan dan ilmu perilaku, artinya harus Oh, masuk ke PPKMI oh udah terfokus gitu. spesifik gitu Ya, ya. karena kan emang itu jalurnya dan orang-orang yang apa ya, S1 Kesmas yang mereka peminatannya Promkes juga Betul. banyak kok yang masuk ke Oh PPKMI tapi gitu, mereka nggak bisa hanya juga kita Kang aja. Mas masuk. Bisa juga mereka gitu. Oh, oke. Kalau Akang sendiri udah coba selama setelah lulus ini udah coba buat ngerangkak ke sana gitu buat masuk organisasi profesi atau masih fokus sama kerjaan, Kang? Kalau sejauh ini sih kan tetap terdaftar Iya betul. sebagai anggota PPKMI Kota Bandung, tentunya milihnya di Baik. Kota Iya Bandung karena kan kemarin. waduh luar biasa. Iya, jadi kan setelah lulus itu coba daftar, terus sejauh ini sih masih masih ya masih fokus di proyek yang Betul. sekarang di Dinas Oh Kesehatan. masih fokus berarti ya. Oke teman-teman semua. Nah Kang, gini Kang, jadi kita ada 2 sesi di sini dan ini sesi terakhir. Jadi kita bakal ada tanya jawab dan kita masuk di sesi pelabuhan, pertanyaan langsung buat pengetahuan. Yeay, tepuk tangan. Jadi Kang, pelabuhan ini kita udah rangkum karena kita juga pernah buka question box ke teman-teman yang mau nonton podcast kita. Jadi nanti ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama Kang dan nanti akan kita tayangkan di VT berikut ini. Boleh, pertanyaan yang pertama nih Kang, buat Kang Rifki Asapa ini dari Instagramnya TerXX ya. Ini bacanya gimana ya? Trixia kali ya? Ya, Trisia. Trisia kali ya. Kang, Promkes itu belajar apa aja Kang? Ah, Promkes itu belajar nano-nano, apa tuh Nano? macam-macam pokoknya, semua Oh, dipelajarin. Dari mulai Nano. advokasi belajar Iya, kebijakannya, dari mulai psikologi belajar psikologi kesehatannya kan, betul. terus juga dari pembuatan media bagaimana caranya kita Hmm, bisa merancang media sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan demand di masyarakat seperti apa gitu. Terus juga dari apa namanya, selain itu juga dari belajar dari pemberdayaannya pemberdayaan juga. Karena masyarakat, kita PBA juga ya Kang ya teman-teman semua. belajar Hmm, dari sisi kemitraannya, bagaimana caranya kita menggalang kemitraan yang banyak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan program juga iya. gitu. Berarti Promkes itu sebenarnya ada 3 poin yang menjadi vitanya ya Kang. Pertama tuh Iya, advokasi. advokasi,
pemberdayaan Pemberdayaan sama sama kemitraan ya. kemitraan. Oh, itu teman-teman semua. Jadi 3 itu yang benar-benar kita pelajari ya di sini. Dan kita juga unggulannya media nih buat promosi kesehatan podcast Bandung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kang. Dari siapa nih? Dari Alicia Ramadhani kayaknya ya. Kan Alicia Ramadhani itu. Prospek kerja lulusan Promkes untuk kedepannya Kang, sama skill apa aja yang diperlukan? Nah, apa aja Kang? Waduh, ini ada 2 pertanyaannya. Iya. Prospek kerja banyak banget sejauh ini ya untuk prospek kerja. Karena kan promosi kesehatan itu ketika sudah lulus, dia tidak melulu di puskesmas, dia tidak melulu di rumah sakit sebagai promosi kesehatan gitu. Tapi jauh dari itu bisa dicari dan bisa masuk gitu kategorinya. Termasuk kan saya juga tidak terlalu spesifik ke promkes gitu Promkes kan ya. sebenarnya. Cuman masih satu rumpun keilmuan lah gitu. Tapi bisa-bisa aja Kang sebenarnya. Tapi bisa aja. Jujur kalau bicara prospek kerja lulusan promosi kesehatan Banyak ya berarti banyak ya. banget gitu. Oh. Termasuk kan kita kalau misalkan ranah advokasi juga bisa masuk ke advokasi terkait program, terkait kebijakan atau yang lainnya gitu. Berarti kan peluangnya juga kita bisa ke puskesmas, kita bisa Puskesmas ke bisa, rumah sakit gitu ya. bisa, Oh, dinas instansi kesehatan udah pemerintahan pasti. juga bisa, Oh. terus juga sebagai apa ya, bergabung ke NGO NGO sekarang juga bisa Kang. lagi rame kan ya. Oh, Kayak tapi misalkan biasanya jadi apa sih Kang, kalau ngapain sih kalau di NGO itu kita? kalau di NGO kan basicnya mereka kan program. Iya. Jadi setiap ada program nanti siapa nih yang jadi leadernya, siapa yang berarti jadi sama ininya, project gitu ya, sama project by project cuman gitu. NGO gitu. Oke. Terus skillnya Kang, katanya skill apa aja yang diperluin Skill sih apa yang harus diperlukan? Banyak banget sebenarnya. Tapi Ya yang Allah, jelas banyak banget. Tapi tenang aja ya Kang, gimana Kang? ya, tapi yang jelas apa ya, skill yang dibutuhkan di Promkes itu ternyata dipelajari di Promkes dan masuk SKS gitu. Contoh kayak gini, Maksudnya gimana Kang? ketika di jurusan lain membutuhkan skill public speaking, di Promkes dipelajari public speakingnya, bahkan Ada matkulnya Kang? ada mata kuliahnya, bahkan Oh. mendatangkan orang-orang yang praktisi dalam hal public speaking gitu. Ada dari luar gitu, ada dari luar Oh, sengaja. bagus Terus banget juga tuh, teman-teman. dari segi apa ya, advokasi atau enggak kemitraan, pasti selalu ada dosen-dosen tamu yang mengarahkan ke arah sana yang gitu. bidangnya gitu Yang ya. bidangnya. Jadi Terus kita bisa juga dilatih dalam apa aja gitu ya. betul, Luar terus juga biasa dari tuh. sisi pembuatan media ini kan juga salah Ya, satu unggulan kita ya. salah satu unggulan juga, yang mana kalau misalkan nyari skill di Promkes nggak harus bingung ya harusnya ya. Iya, Tinggal benar sih. bagaimana caranya kita nyari, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, memanfaatkan relasi yang ada Betul, supaya kita benar. mendapatkan skill-skill tersebut. Karena kan yang susah itu kan apa ya, dalam kalau dari Soft segi skillnya ya, kan susah soft kadang skillnya ya. yang susah. Gitu. Berarti Akang juga kan ikut organisasi, itu bisa ngelatih di situ juga betul Kang ya. Betul, karena kan Juga. kalau tidak salah ya mata kuliah di Promkes itu ada mata kuliah kepemimpinan gitu ya. Oh iya, dan Nah, itu kepake di organisasi itu teman-teman loh. implementasinya adalah di Bener. organisasi. Oh iya, berarti nyambung ya Nyambung Kang ya. banget gitu. Soft skillnya dapat, hard Hard skillnya skillnya juga dapat. dapat. Wah, keren Paket banget. lengkap lah pokoknya Promkes itu kalau bicara skill ya. Paket lengkap. Iya benar. Tergantung gimana kitanya bisa mengolah si Iya, skill bener tersebut, sih, Kang. bisa memanfaatkan skill tersebut. Kalau hanya sekedar oh ya udah sekarang ada teori ini, belajar ini saja tapi tidak dipraktekkan secara langsung, hanya tuh, sekedar teman-teman. praktek mata kuliah aja, ya Benar. mungkin skillnya tidak akan terasa Terasa, maksimal iya sih, gitu. benar. Oke, terima kasih Kang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari siapa nih yang mau nanya juga di question box? Ini dari _J Muhammad. Seberapa susah atau mudah untuk cari kerja? Apa kuncinya untuk bisa diterima kerja? Ini bagus nih pertanyaan Kang. Seberapa susah atau mudah? Jadi ini Seberapa susah nih, atau teman-teman. mudah? Mudah asalkan kita punya niat yang benar. Innamal amalu binniat gitu. Benar gitu. Sama gini kan, kadang ada orang yang misalkan dia nyari kerja itu orientasinya ke arah money atau ke arah uang, pendapatan gitu, penghasilan. Itu juga tidak salah, tapi juga ada apalagi fresh graduate ya. Kebanyakan fresh graduate itu nyari kerjaan basicnya itu ya udah penting cari pengalaman aja dulu. Iya, Siapa tahu dari pengalaman itu bisa naik ke step-step yang lebih tinggi gitu. Pertanyaannya susah atau mudah? Ya kalau misalkan gak dicari akan susah gitu. Bener, kalau nggak berusaha, Kalau nggak dan berusaha, nggak niat nggak gimana niat ya? gimana? Bener juga sih. Makanya dulu ketika saya masih skripsian ya, saya suka follow info loker Kesmas, apalagi yang bersinggungan dengan Promkes, yang siapa tahu gitu kedepannya akan berguna. Karena kan
persiapan perang itu tidak hanya di Hamin 1 Iya Hamin sih 2 benar ya. juga sih ya. Harus beberapa Bagus waktu banget sih kan. gitu. Berarti Setidaknya kita tahu oh dulu iya, ketika mau perangnya itu kita tinggal menyiapkan tinggal gas aja gitu ya, iya udah siap fisiknya pakai aja gitu ya. gitu. Oh benar juga tuh. Berarti kuncinya itu teman-teman, kita memulai langkah lebih awal gitu ya Bener Kang, dari bener hal bener kecil bener. benar. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Dari siapa? Oh itu apa kuncinya bisa Ya. untuk bisa Oh diterima iya, apa kerja? kuncinya untuk bisa diterima kerja? Kalau itu sih tentunya memanfaatkan potensi yang ada ya, karena mungkin teman-teman juga ketika di kuliah juga apalagi Promkes kan ada PBL, PKL ya. Betul ada Kang. Nah, saya dulu ini sedikit cerita Iya juga ya. boleh boleh nih. Dulu Seru nih. ketika diwawancara ada 2 kali wawancara, yang pertama ketika masuk di dinas, kemudian yang kedua diwawancara ketika field manager. Betul. Nah, ketika yang pertama emang ditanya itu terkait program di PKL, karena kan PKL di Puskesmas di Garut itu kita sama teman-teman Promkes yang lainnya bikin program namanya Rubako, Apa rumah tuh Kang? rumah bebas asap rokok, dan Oh, itu Rubako. terimplementasikan di satu RW. Setelah terimplementasikan dipandang bagus dan ditanya lebih lanjut, akhirnya bisa diadaptasi di program kelurahan. Oh Dan iya. program itu tuh gara-gara program itu kepala puskesmasnya bisa mendapatkan penghargaan di Dinas Kesehatan Garut gitu. Berkat program itu Kang. Iya, berkat Waduh program luar itu biasa, ini udah gitu. PBL aja udah bisa ngangkat nama puskesmas ini. Iya gitu. Itu juga karena mungkin ya kolaborasi dengan puskesmas juga Iya kan. sih Puskesmas pasti. tujuannya ini, kita punya ini, ya udah kita sinkronkan, Kolaborasikan ya. kolaborasikan aja gitu. Terus juga sampai ditanya sedetail ketika wawancara ya, ketika Iya. wawancara itu kan kebetulan lagi Zoom juga. Ketika wawancara sedetail itu nanya terkait program itu sejauh mana tindak lanjutnya. Mungkin juga Oh, apa yang kita kerjakan sekarang bergunanya bukan 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 untuk saat besok ini atau ya Kang nanti ya. tapi Tuh ke teman-teman depannya. semua tuh Terus pasti. satu lagi ketika kemarin wawancara sebagai field manager, Betul. kebetulan wawancaranya langsung ketika di Jogja kemarin langsung ditanya, ini sebenarnya nanyanya simpel ya. Dulu kan aktif dan menjabat di Mapolres juga sebagai Betul. sekretaris jenderal. Kebetulan kemarin itu kita mengagendakan ada kegiatan Lima Promkes Mengabdi, Betul. yang mana kegiatan itu dilaksanakan di 3 kota kan, Iya. di Padang, di Bandung, sama di Malang. Nah, sampai Waduh. ditanya, "Ini kamu yang mengkoordinir seperti apa dan bagaimana?" Sampai gitu. ditanya Sampai pengalaman sedetail organisasinya itu, juga. karena kan Waduh. dilihatnya dari CV ya, Oh iya benar. dari CV. Makanya teman-teman sekarang fokusnya ke mana? Fokusnya memperbanyak CV aja. CV, sertifikat, Ya, seminar gitu-gitu Kang, ya lomba juga seminar, apalagi. lomba Tuh apalagi, bener terus juga banget tuh beberapa teman-teman. kegiatan sosial terutama gitu. Itu berguna banget ya berarti Kang buat kita Itu semua. sangat-sangat berguna. Wah bener, berarti kuncinya itu ya kan, tetap kita Ya, harus kuncinya berusaha dan itu. niat Ya, sih, bener sih betul. ya, itu kuncinya. Harus kalau misalkan teman-teman pengen nanti lancar-lancar aja, misalkan diwawancara kan CV-nya kan masa satu lembar, nanti orang-orang juga yang wawancara juga, "Oh, ini pengalamannya apa sih?" gitu selama Iya, kuliah 4 iya tahun sih itu bener, gitu. minimal seginilah. Ya di minimal ada beberapa misalkan pengalaman organisasinya ada, pengalaman atau penghargaan lombanya juga ada gitu. Masukin aja ya Kang, oh bener banget. Oke Kang, masih banyak nih buat pertanyaan ini. Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya nih teman-teman semua. Dari siapa? Oh masih oh masih dari Oh, J masih Muhammad ya masih ini masih. ya? Masih ya? Oh. Penting nggak sih untuk tahu kebijakan atau peraturan dan lain-lain? Waduh, gimana ya, Kang? Buat Promkes. Sangat penting gitu ya buat Promkes, Kenapa tuh karena Kang? praktek di lapangan ya, karena ketika kita di lapangan kan tentunya harus sesuai dengan SOP gitu ya, harus sesuai dengan SOP. Ketika saya ke lapangan kan SOP itu sudah ada ya yang membuatnya ya, Betul. dari teman-teman UGM atau Kementerian Kesehatan gitu ketika saya di lapangan. Nah, kalau kita tidak tahu SOP sampai sedetailnya, maka hasil di lapangan yang kita kerjakan itu akan dihilangkan sia-sia. Sama halnya dengan kebijakan, sama halnya dengan peraturan yang kita harus pelajarin. Betul. Contoh satu hal sih, kan Iya. di proyek yang Walbahia di tingkat kota Bandung ini kan ada yang namanya SK Tim tingkat kota, terus juga apa ya? Ibaratnya kalau kita tidak mendasar ke arah sana, ya kita tidak tahu acuan atau kita tidak Oh tahu dasar hukumnya dasar gimana ya, hukumnya kenapa seperti ada apa. Walbahia ini? Ya Oh iya kenapa bener juga Walbahia sih. ini di Kota Bener, Bandung. iya iya. Kita kan ditanya sama masyarakat juga, pasti kalau tidak tahu kebijakannya ya Iya sih. gimana ya, saya juga perekrut dari Dinas Kesehatan atau dari Saya mau Kementerian ikut Kesehatan, aja saya katanya mau ya, ikut cina aja ya. Kita disuruhnya juga gini. harus bisa menyampaikan sebaik mungkin ke masyarakat. Taunya dari mana? Ya kita juga pasti yang namanya kebijakan itu kan eh yang namanya kebijakan itu kan pasti apa ya? Sudah ada aturannya gitu ya. Oh Sudah iya, ada poin-poin yang benar. sekiranya itu. Iya juga sih bener. Tapi Kang sebenarnya kalau Akang tadi kan soal peraturan nih. Kalau ternyata kadang suka bingung yang kalau saya diskusi itu. Katanya cina kalau bilang
soal kebijakan peraturan susah Kangncernanya gitu. Mm, Mencernanya. mm. Sebenarnya gimana sih biar kita Kalau mudah ya gitu ya simpel emang gitu. emang kalau baca sih emang susah ya, karena kan kita juga nggak tahu ini yang dibaca pasal sekian ayat Iya, kadang sekian bingung di situnya ya nggak implementasinya sih? seperti Bener apa kan? gitu. Tapi contoh hal yang mendasar lah ketika teman-teman di organisasi, ketika teman-teman di kuliah Iya, perkuliahan, betul. kan ada yang namanya kalau kuliah tuh ada apa ya, awal semester suka dikasih sama dosen tuh gini. Oh, RPS, RPS. Ya, Oh, iya RPS. iya. Nah, itu kan sebenarnya salah satu kebijakan Kebijakan peraturan selama peraturan yang harus teman-teman diikuti. yang harus Oh, bener diikuti. juga Karena ya. kan di situ juga ada poin-poin. Oh, kita dipelajarin tentang ini nih, sub materinya ini nih gitu. Betul. Terus ada juga ini SKS-nya berapa sekian, terus waktunya berapa. Kita juga kan itu termasuk ke dalam aturan ya Betul. kan. Itu Betul. juga salah satu biar mudah mempelajari, biar mudah membaca, biar mudah Dilatih dari menelaahnya. sekarang. Ya, dilatih Oh, dengan benar. sekarang, terus juga ya coba praktek implementasi langsung aja gitu. Jangan jangan intinya pola pikir kita itu harus dirubah. Oh, ini kebijakan, ini peraturan, ini yang ngertinya ahli hukum. Iya, Enggak gitu kayak juga gitu-gitu. gitu. Kita juga Semua sebagai orang masyarakat harus ya semua Kang orang ya. juga harus tahu tentang hukum, Benar harus tuh. tahu tentang peraturan yang ada gitu. Betul. Jadi nih buat Jai Muhammad penting banget ya kita tahu kebijakan dan juga peraturan gitu ya. Oke, next question dari siapa lagi? Masih Jai Muhammad 3 pertanyaan ini ya? 3 pertanyaan. Oh, 3 pertanyaan. Gimana nasib Bromkes di tengah penghapusan UKOM dan STR? Oh iya Kang, kemarin sempat ada isu ya Kang ya bahwa uji kompetensi dan juga STR dari promosi kesehatan itu akan dihapuskan kata itu gimana sih Kang? Sebenarnya kan itu kan baru kabar-kabar aja Iya sih kan. katanya. Kemarin dari peraturan atau dari surat keputusan yang saya baca itu terutama terkait STR ya. Ya. Untuk rumpun Kesmas terutama Promkes itu menunggu turunan kebijakan yang baru. Karena kan sekarang Oh. juga sudah apa ya, mungkin teman-teman Promkes juga udah tahu ya adanya undang-undang kesehatan yang baru. Oh iya, Ya. nomor 17 ya tentang Ya, kesehatan adanya ya. undang-undang kesehatan yang baru tentunya kan dengan adanya produk hukum yang baru itu ke bawah turunan-turunannya pun perlu menyesuaikan. Dan Oh. ketika perumusan peraturan atau undang-undang yang baru kan tidak tidak prosesnya tidak instan gitu, memerlukan proses. Jadi artinya ya saya pun masih menunggu, masih belum kebagian Berarti dapat nasib STR kita gitu ya. masih ngambang. Oh, Akang juga belum dapat Ya, STR Kang. belum dapat STR karena kemarin pas banget H-1 penutupan baru daftar, udah itu keburu ketutup Keburu gitu. ketutup juga. Ya. Jadi Tapi nasib nggak kita masalah gimana sih. nih Kang? Nggak masalah sih, kemarin juga kan saya juga sempat kebetulan kemarin sama sekarang juga lagi ada pendaftaran Nusantara Sehat ya. Oh iya Ya, Nusantara Sehat. Nusantara Sehat itu untuk program Kesmas dalam kurung promosi kesehatan itu tidak mewajibkan untuk adanya STR. Itu udah ada Jadi surat boleh dari Kang. Kementerian Kesehatannya, boleh. Karena Oh kan iya. kita belum ada peraturan turunannya Benar-benar. itu. Jadi masih aman lah gitu. Berarti sebenarnya kalau soal ini kita masih ngambang ya nunggu keputusan juga nih Ya, nunggu teman-teman semua. keputusan. Tunggu aja oke buat Jai Muhammad nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Masih dari Jai Muhammad gak? Enggak ya kali ya. Oke, next. Dari pertanyaannya siapa nih? Oke, dari Singgi SF. Dengan banyaknya fokusan mahasiswa Promkes untuk terjun ke masyarakat, menurut Akang bagaimana metode pembelajaran yang efektif untuk diterapkan promosi kesehatan Polkesban atau Poltekkes Kemenkes Bandung? Ini pertanyaannya lumayan panjang dan lumayan agak kritis juga ya nih Kang. Gimana Kang? Metode Efektif metode pembelajarannya biar pembelajaran. efektif katanya. Sejauh ini sih efektif atau enggaknya yang jelas kan dari kurikulum yang sudah disediakan tentunya efektif ya. Dan itu sudah maksimal ya Sudah kan? maksimal. Gitu. Nah, masalahnya adalah ketika pembelajaran ini masuk baik itu teori atau praktek itu mampu bisa dicerna oleh mahasiswanya atau enggak. Atau enggak? Itu Iya kan. sih. Itu kan balik lagi ke orang yang Setiap orang kita bersangkutan ya, masing-masing balik benar lagi sih ke Kang. yang bersangkutan. Tapi yang jelas ketika pengalaman yang saya sudah di Promkes selama 4 Iya. tahun gitu ya. Ketika teorinya dapat di kuliah, kemudian prakteknya juga dapat, tapi selain itu juga praktek di masyarakat, praktek di organisasi, Betul. banyak-banyak soft skill, banyak-banyak berlatih soft skill sama yang lainnya, ya itu juga apa ya, efektif, sangat-sangat efektif Sangat gitu. efektif juga ya. Tergantung kita bisa memanage diri kita untuk fokus, kita mau fokusnya ke arah mana sih Iya gitu. benar. Jadi kita juga bisa nyari efektivitas kita masing-masing nih teman-teman buat belajar itu. Jadi kita bisa cari cara kita Karena masing-masing ya kan. ya karena gini kan, ini kan Promkes ibaratnya masih merangkak lah Iya ya, sih benar masih masih baru merangkak. ya Kang ya. Beda dengan jurusan-jurusan yang lain yang sudah menemukan taringnya, yang Iya. sudah menemukan warnanya sendiri Iya. gitu. Nah, saran saya sih ke teman-teman mahasiswa Promkes perbanyak
perbanyak kumpulan-kumpulan lah. Ngobrol Perbanyak diskusi kan. ya, perbanyak. Tuh, Tapi nggak teman-teman hanya semua. ngobrol dan diskusi tapi nggak ada tindak Aksi lanjutnya gitu, nyatanya aksi nggak ada. Oh nyatanya. bener Tapi sih. tetap kita itu harus coba, kan di sini juga ada organisasi yang sudah tersusun gitu ya, dari Betul. mulai di tingkat pusat terus di Iya. jurusan, kalau tidak salah jurusan UKMJ-nya nambah juga ya. Iya nambah Kang. Ya, itu Ada juga apa salah sih satu kita? proses Ada pencapaian promis ya, terus ada apalagi UKMJ-nya kita nambah apa? choir. Choir. Terus ada PSM juga Kang, paduan suara juga kita nambah Nah, itu juga. juga salah satu Oh. cara ya supaya ketika kita terjun ke masyarakat tuh kita amunisinya udah siap, kita Iya caranya sih. udah Wah, siap saya gitu. mah udah pernah Makanya kayaknya. ya Iya kayaknya sih udah bener juga. saya udah gini gitu. Terus juga perbanyak teman-teman bikin komunitas apapun itulah. Misalkan Bener. teman-teman suka lari, bikin komunitas lari aja. Bener. Teman-teman suka podcast, ya udah bikin komunitas podcast aja yang Bisa tuh. sering-sering Ini gitu. catat-catat kita bisa bikin komunitas. Terus juga teman-teman suka apa ya, suka olahraga atau seperti apa, ya udah bikin komunitas aja. Nanti kan yang UKMJ itu kan lebih kepada apa ya, lebih kepada peraturan dan itu Yang ada pun di kampus ya ya yang ada Kang di ya. kampus gitu kan. Kalau komunitas Oh, basicnya kan lingkungan aja bebas gitu, bener-bener. karena kan saya juga aktif komunitas di luar, Oh iya, tapi apa aja tuh Kang? komunitas tersebut di bawah dinas kesehatan ya, Oh, aktif iya. di dinas kesehatan, di apa, duta Oh kesehatan iya, itu masuknya Jawa komunitas Barat, berarti Kang. duta kesehatan Kabupaten Bandung Barat gitu. Oh iya. Terkadang ya hal-hal yang ada di organisasi itu tidak semuanya diimplementasikan di komunitas, begitupun sebaliknya, ada hal-hal yang sekiranya di komunitas itu ternyata lancar gitu, Iya. mau itu kegiatan, mau itu terkait rapat, terkait kan, tapi kan ketika di organisasi kita kan, oh rapat yang datang segini-segini aja gitu. Iya sih Tapi kalau bener di tuh. komunitas itu karena satu apa ya, satu rumpun, karena satu satu tujuan yang sama tuh bener-bener terfokus gitu ya. Bener, Jadi makin semangat untuk betul. bisa, oh ini tujuannya kita ke sini, kita mau Hmm. ngadain kegiatan ini loh gitu. Oh, berarti emang teman-teman semua ini kita bisa mulai dari usaha yang paling kecil ya Kang, bikin Iya komunitas bener. gitu. Karena kadang juga teman-teman usaha kecil itu kadang bisa membuat hasil yang lebih besar gitu Kang. Bener Kalau bener bener. kata itunya, oh bener juga ya. Oke, kita next question teman-teman semua. Pertanyaan berikutnya ini dari siapa? Dari @Fahri Kasali. Apa perbedaannya D4 Promkes sama S1 Kesmat? Peminatan Promkes. Oh, berarti yang di Univ ya Kang ya? Ya Atau yang di Unip. Ini gimana kita Kang? bagi dua sesi ya, Iya, ketika perbedaan di perkuliahan sama perbedaan ketika pekerjaan. nanti dikerja Oh, gimana gitu. beda juga sebenarnya. Lulusan Oh, D4 Promkes sama lulusan ini Kesmas, karena menarik nih teman-teman semua. dari kan saya punya rekan kerja 8 orang Iya, sebagai apa, koordinator lapangan ya. betul. Di lapangan itu Promkes itu kalau tidak salah, Promkes D4 Promkes satu Iya. orang, terus juga D4 Promkes yang universitasnya ada 2 orang, terus juga Oh, Kesling sama Epid juga segala macam lah, ada nano-nano lah juga. gitu. Ya, jadi Oh, bisa membandingkan iya iya. ini gimana sih nanti ketika di lapangan gitu, D4 Promkes terus juga S1 peminatan Promkes. Kalau secara perkuliahan sih, secara apa namanya? Secara perkuliahan kan memang kalau D4 promosi kesehatan itu langsung menjerumus ke promosi kesehatan gitu. Kita langsung belajar advokasi, kita langsung belajar pemberdayaan, kita langsung belajar kemitraan, kita langsung belajar media sama segala macam. Kalau misalkan S1 Kesmas peminatan Promkes itu baru bisa penjurusan kalau tidak salah di semester 5, semester 6, tingkat Oh, 3 berarti lah awal pokoknya. tuh kita nggak belajar dasar aja gitu. Awalnya belajar dasar kesehatan masyarakat semuanya. Iya. Bahkan kita Kesling pun belajar, gizi belajar, sama yang Oh, lainnya pun kita benar. belajar gitu. Berarti perbedaannya di situ ya Kang. Ya Kita ketika kalau dari di awal tuh udah langsung ketika di menjurus. perkuliahan. Kalau yang di D4 Promkes karena vokasi ya Kang. Ya karena vokasi. Terus juga dari sisi perkuliahan kan, kalau S1 itu lebih, kalau tidak salah proporsi apa namanya, proporsi Teori dan praktek. teori dan prakteknya Oh lebih iya iya banyak. benar. Kalau D4 promosi kesehatan kan Kebanyakan karena praktek sih vokasi ya. emang. Oh iya Jadi benar. setengah-setengah vokasinya, apa, Oh prakteknya ada, teorinya ada betul gitu. betul. Berarti itu ya bedanya nih buat Ya, Fahri sama satu Kasali. hal lagi ketika apa ya, ketika di dunia kerja gitu. Betul. Jujur ya, ketika karena mungkin kita vokasi dan kita sudah pernah, Biasa di lapangan kali ya ya praktek kita juga sudah ya. praktek di rumah sakit, di Iya sih. puskesmas juga 2 kali Iya. gitu ya, sama Di Dinkes pernah nggak sih Kang? di Dinkes juga pernah Berarti sekali. masuknya apa tuh PBL atau apa? Masuknya PKL ketika PKN. Oh Ya PKN di tingkat jurusan. 4, di tingkat 4 Oh iya itu. iya benar. Nah, itu juga ketahuan lah bedanya ketika orang yang sudah terbiasa di lapangan, ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan yang ada di lapangan, oh ternyata problem solvingnya seperti ini gitu. Oh udah Kalau misalkan yang terlatih ya. dia base-nya teori dari kuliahnya, oh ternyata problem solvingnya seperti ini gitu. Hmm.
Berarti Kang, Akang nih kalau misalnya menghadapi beberapa masalah di lapangan udah kayak, oh karena saya udah pernah di PBL misalnya atau pernah di Puskesmas, Dinkes juga udah pernah, jadi kayak saya bisa pakai nih program yang pernah saya pakai juga gitu. Kalau ya termasuk mungkin terkait problem solving di lapangan ya, karena Iya. kan ternyata yang kita pelajarin di teori itu tidak semua bisa Iya juga diimplementasikan sih, di kadang masyarakat bingung gitu, juga sih hal-hal ya. seperti itu. Iya, Contoh lah, saya belajar pemberdayaan di promosi iya, kesehatan kan, bagaimana kita caranya bisa memberdayakan iya. masyarakat. Ketika saya terjun ke lapangan kayak, wah ternyata susah gitu ya Oh pemberdayaan iya bener. masyarakat tuh. Perlu PR dan perlu eh perlu apa ya? Perlu jangka panjang Iya lah sih untuk bener. bisa diterima Effortnya harus gitu. besar juga Effortnya harus sih besar ya. juga. Makanya selagi teman-teman bisa kuliah dengan baik terus bisa diimplementasikan. Misalkan teman-teman PBL, PKL itu harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Iya sih bener tuh, bener nih teman-teman ya. Kalau kita lagi PBL di puskesmas, rumah sakit atau di Dinkes tuh kita keluarin kemampuan yang benar-benar ya Kang, Ya, biar bener. jadi modal buat kita. Oke, makasih banyak nih Kang. Pertanyaan berikutnya, ini sampai pertanyaan terakhir kah? Oke, sip. Next. Ini dari Prince King. Lulusan Promkes bisa jadi gubernur gak bro? Bisa jadi gubernur gak? Bisa jadi gubernur mana dulu? Wah ini gimana Kang? Gubernur Jawa Barat Ini harus karena kita jawab ya, harus kita mau jawab. musim pilkada gitu. Oh, Siapa oh tahu iya kan ada alumni bener. yang mau Oh naik iya gitu bener, kan. mau musim pilkada siapa tahu ada nih. Mau. Ini harus jawab nih. Jawab ya. Oke, jawab Kang. Lulusan Promkes bisa jadi gubernur enggak, Bro? Gitu. Jawabannya bisa. Bisa. Karena Bisa. Promkes belajar Tapi nggak ada tapinya advokasi ya. Oh bisa ada ya. lah. Karena kan ketika menjadi gubernur harus ada beberapa step yang dilalui ya, Oh termasuk iya masuk juga. ke ranah politik kan. Oh iya, Ya itu juga masuknya harus beda ya Kang ya. dilalui gitu. Ya otomatis kalau misalkan mau jadi gubernur, kita nggak bisa nyambil sambil jadi PNS Iya di juga sih. sebagai Promkes gitu, Apalagi proyekan Dinkes harus ya. salah satu Iya yang juga sih di ini. bener. Karena kan kalau misalkan gubernur kan ada sangkut pautannya sama politik ya. Jadi Iya. ibaratnya teman-teman jadi politis ya gitu. Oke, tuh ya siapa tahu mau jadi gubernur. Tapi ada minat gak Kang jadi gubernur Kang? Ditembak ini bingung. Oke, kita harus gimana Kang? Nanti di belakang Ah, nanti kita. belakang. Aduh. Oke, next. Masih ada kah pertanyaannya? Oke, ini Oh, masih ada masih ternyata ada terakhir sih. kayaknya. Dari @Zahra RRhan. Tutor supaya bisa diterima bekerja di Dinkes Bandung. Tutorial katanya kan. Oke, kalau di instansi pemerintahan gitu ya. Karena kan kalau di instansi pemerintahan itu biasanya ada PNS dan P3K kan, Iya, kalau sekarang PNS P3K. Tapi di samping itu pula kalau misalkan dari Kementerian Kesehatan ada program, contohnya program HIV, betul. program TB, terus juga program salah satunya program penanggulangan DBD Oh Walbahia iya. ini. Pastikan dia itu selalu ada rekanan kerja gitu. Jadi bisa aja nanti teman-teman di hire atau dikontrak atau cari kerjanya ke yang sana gitu. Hmm. Contohnya kan kalau misalkan di TB HIP itu juga ada yang namanya Global Fund. Apa Ya apa tuh? itu ibaratnya organisasi nirlaba yang fokus ke arah TB HIP Oh, gitu. ada ya. Gitu. Heeh. Jadi emang kerjanya kita kontrak gitu Iya. per tahun, termasuk saya juga di kontrak sejauh ini masih sama Pusat Kedokteran Tropis UGM gitu. Cuman Oh, penempatan ada di Dinas Kesehatan Kota Bandung gitu. berarti Akang bisa juga keluar kota dong? Iya, kemarin juga beberapa Terakhir keluar agenda kota ada kemana di Kang? ya kemarin itu di Yogyakarta sama di Jogja, Denpasar, Bali. Denpasar, Bali. Waduh, Denpasar, Bali. Pernah juga ke Bali ya Kang ya? Ya, Itu kemarin berarti itu kegiatan monitoring oh evaluasi monitoring. gitu. Kegiatan Monef biasa bareng kementerian, terus juga Ya. eh bareng mitra-mitra dari Kementerian Kesehatan lah. NGO itu ada nggak Kang? Ada Oh juga ada juga. kebetulan kemarin kita juga Wah. ngundang dari apa namanya? Dari WMP World Hmm. Mosquito Program yang Oh iya membahas iya. terkait nyamuk di rekanannya bawahnya WHO lah gitu. Oh iya sih benar juga. Oke. Jadi supaya bisa keterima di bekerja di dinas kesehatan, cari-cari peluang di dinas kesehatan lah. Pokoknya Benar. ketika sekarang teman-teman tingkat 3, tingkat 4 ya follow-follow aja Instagram Benar. dinas kesehatan kota Benar tuh. kabupatennya Dengerin atau tuh. yang itu. Karena saya juga taunya info dari situ gitu. Hmm. Meskipun kita kan kuliah di Cimahi gitu ya. Ya. Saya asli orang Garut tapi follow dinas kesehatan kota Bandung. Bandung, atau Bogor sama Jakarta Nah, ya. coba aja ya Ya juga gitu. bisa Jadi tahu. Instagramnya itu bisa dimanfaatkan ke yang lebih positif lah, Benar mencari-cari sih. kerjaan, mencari-cari Iya. peluang kerjaan untuk nantinya. Oh, tuh teman-teman semua yang penting mah kita bisa ngemanfaatin peluangnya kalau kita udah punya kemampuan, kesempatan yang ada bisa kita pertemukan gitu. Oke Kang, masih ada kah? Oke, udah selesai. Tepuk tangan dulu. Yeay.
Sesi pertanyaan udah selesai dan kita Kang. Nah, terakhir nih Kang, buat dari Kang Iki untuk teman-teman semua yang nonton podcast ini, pesan untuk terutama mahasiswa ya Kang ataupun yang mau lulus gitu ya tingkat akhir, apa pesan dari Kang Iki untuk kita-kita semua untuk mahasiswa Promkes ini? Oke, pesannya dari sekarang mulai mempercantik CV itu aja lah. Simpel tapi itu dalam Simpel. banget ya. Mau Susah, itu susah tahu mempercantik CV itu ngebanyakin tuh susah ya mau gitu. itu ikut lomba, mau ikut organisasi, mau itu PBL, PKL, tapi ya dibikin program atau seperti apa. Yang jelas dari itu teman-teman harus bisa bikin output yang benar-benar nyata lah gitu. Bener. Oke, berarti itu ya Kang simpel tapi maknanya mendalam, silahkan dimaknai sendiri teman-teman semua ya karena saya juga bersama maknainya susah kayaknya. Tapi nggak ada yang susah ya Kang selama kita mau niat dan Ya, nggak ada berusaha yang ya Kang susah. ya. Terus Dan juga kalau waktu juga berdoa. kita samakan 24 jam per harinya Iya dibagi bener ya. sama teman-teman Iya tergantung tuh. gimana caranya kita bisa manfaatkannya aja. Memanfaatin. Ah, bener banget itu betul. Oke, makasih banyak nih Kang. Dan teman-teman semua, di Promkes Berlabuh ini kita udah sampai di pelabuhan terakhir di podcast ini gitu ya. Jadi gak sia-sia teman-teman semua kita berlayar dari awal tadi sampai ke akhir sini nih Kang. Kita udah ngebahas beberapa hal tadi tentang Promkes, terus juga tadi tentang pengalaman Kang Iki juga ya Kang ya. Gimana caranya bisa kerja di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Terus juga tadi ada tanya jawab dari teman-teman semua. Dan semoga teman-teman semua apa yang udah tadi dijawab nih dari question box-nya itu bisa disimak ya Kang ya sama semuanya dan itu bisa jadi pengalaman buat kita semua dan apa yang teman-teman tanyain itu bisa bermanfaat tentunya gitu ya. Dan saya mau ucapin terima kasih banyak nih Kang Rifki Sama-sama, Asapa sama-sama. Semoga udah kita nanti bisa bertemu lagi amin di amin amin podcast yang banget. lain ya. Amin kita insya Allah kita bikin komunitas ya udah. Amin semoga makasih banyak ya Kang buat ilmu-ilmunya buat tadi juga pengalaman dan masukannya pesannya juga untuk kita semua karena kalau kita dinasehati itu katanya jangan lihat orangnya siapa tapi lihat apa yang dibicarainnya biar kita jadi manfaat juga ya Kang ilmu itu benar banget nih. Dan teman-teman semua semoga Promkes Berlabuh ini bisa bermanfaat. Saya Rangga selaku host gitu ya di podcast kali ini mewakili tim yang bertugas juga teman-teman di belakang layar yang luar biasa. Memohon maaf kalau semisalnya ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan dan teman-teman jangan lupa tinggalin saran dan masukannya di YouTube-nya Media Jurusan Promosi Kesehatan. Jadi nanti akan kita upload di Kang dan teman-teman silahkan komen di situ ya. Dan jangan lupa subscribe. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan bersama Promkes Berlabuh berkumpul lalu apa? Bertumbuh. Oke, dadah teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, terima kasih banyak ya Kang.